5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, dan kita telah sampai pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan menanam pohon atau biasa juga disebut reboisasi. Kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta lingkungan sekitar, seperti halaman rumah atau sekolah. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa tujuan dari kegiatan reboisasi? Kegiatan penanaman pohon atau reboisasi bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berhijau daun. Lalu tahukah kalian apa manfaat dari kegiatan reboisasi? Manfaat dari kegiatan penanaman pohon atau reboisasi antara lain membuat lingkungan menjadi lebih asri. Jika pohon telah tumbuh besar, dapat menahan erosi dari banjir. Akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Anak-anak sekalian, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah senantiasa mempersediakan air bersih. Anak-anak sekalian, tahukah kalian ada air yang digunakan untuk makan dan minum, namun ada pula yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak antara lain jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Kemudian, kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian yaitu air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dari sabun. Selain itu, jangan menggunakan air tanah untuk mencuci. Air sada yaitu air yang mengandung kandungan mineral yang tinggi. Jika digunakan untuk menangkir deterjen, air hanya menghasilkan sedikit busa. Akibatnya, kemampuan deterjen mengangkat endapan pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sada juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Sedangkan untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, ternyata beberapa kegiatan mendapatkan air bersih yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Air untuk kebutuhan sehari-hari, anak-anak sekalian, 71% permukaan bumi ditutup oleh air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% air tawar merupakan es yang berada di kutub. Dan sisanya sebanyak 1% yang terdapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Anak-anak sekalian, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen. Pertama, persyaratan secara fisik. Kedua,
syarat kimiawi, dan ketiga, syarat mikrobiologi. Persyaratan air bersih secara fisik antara lain tidak keruh, tidak berwarna atau bom, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu antara 10–25 derajat Celcius atau sejuk, dan tidak meninggalkan endapan. Kedua, syarat kimiawi antara lain tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Anak sekalian, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan diendapkan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorolin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari di masyarakat. Sumber air lainnya dapat dari pengalian air tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, kamar mandi, dapur, tempat-tempat lain di rumah. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 8, subtema 3, badan pembelajaran yang pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang tersedia pada deskripsi video ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.